Halo, salam jumpa sahabat Jawa Timur. Beragam informasi seputar Jawa Timur akan kami sajikan di Jatim News Today, edisi Rabu 29 Desember 2021. Jatim News Today juga disiarkan serentak di Suara Gresik, Suara Madiun, Persada Blitar, RGR Tulungagung, Mahardika Bondowoso, dan Ralita Pamekasan. Bersama saya Isna Safira, berikut Jatim News Today selengkapnya. Sebagai informasi pembuka, sahabat, Bandara Juanda Sidoarjo akan segera dibuka untuk kedatangan internasional. Berikut laporan dari Rina Nur Anggraini, Kantor Berita Antara. Pemerintah segera membuka Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, Jawa Timur sebagai pintu kedatangan alternatif bagi para pelaku perjalanan internasional. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi beban akibat lonjakan kedatangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan secara virtual Senin 27 Desember memprediksi terdapat lebih dari 5.000 pelaku perjalanan internasional yang tiba di tanah air pada periode awal hingga pertengahan Januari 2022. Pembukaan tersebut diharapkan dapat memperlancar arus pelaku perjalanan internasional dan kebutuhan logistik mereka. Jadi Surabaya sudah dicek ke lapangan dan nanti sore kami akan cek ulang lagi kesiapannya, sehingga nanti kalau datang melalui Surabaya, karena kita harus bagi. Karena kalau sampai 6.000 yang masuk semua di Jakarta itu akan repot karantinanya, jadi akan kita bagi nanti Surabaya dengan Jakarta. Lebih lanjut, Luhut menyampaikan pemerintah berkoordinasi dengan cepat untuk memastikan kesiapan Bandara Juanda termasuk fasilitas karantina di Surabaya sebagai wujud memperkuat pengawasan di pintu masuk Indonesia. Pengetatan karantina juga segera diterapkan kepada seluruh pelaku perjalanan internasional yang tiba di Bandara Juanda dengan menjalani karantina selama 10 hingga 14 hari sesuai negara keberangkatan. Langkah itu untuk mencegah penyebaran varian Omikron yang kini tercatat 46 kasus di Indonesia dan hampir seluruhnya berasal dari pelaku perjalanan internasional. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, terima kasih rekan Rina Nur Anggraini dari Kantor Berita Antara terkait informasi Bandara Juanda Sidoarjo akan segera dibuka untuk kedatangan internasional. Baik sahabat, kita beralih ke Madiun. Pemkot Madiun gelar vaksinasi untuk anak usia dini. Berikut laporan dari Rere, Suara Madiun. Pelaksanaan vaksinasi massal tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD di Kota Madiun berlangsung lancar dan seru. Dinas Pendidikan Kota Madiun bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, serta Polres Madiun Kota menggelar vaksinasi di Sun City Mall pada hari Selasa 28 Desember. Selain lokasi yang luas, anak-anak bisa langsung bermain di area permainan mall tersebut. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Madiun Slamet Haryadi menyampaikan setidaknya ada 1.304 anak usia TK dan 288 satuan PAUD sejenis atau SPS yang mengikuti vaksinasi. Anak-anak begitu tampak bahagia, bahkan ada yang memanfaatkan waktu menunggu untuk bermain bersama teman-temannya. Namun ada pula yang menangis ketakutan, karenanya kegiatan vaksinasi wajib didampingi orang tua. Hadirnya orang tua juga sebagai bentuk dukungan akan vaksinasi kepada anak-anak. Jadi terima kasih, hari ini hari Selasa tanggal 28 Desember kami bekerja sama Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan pihak Polresta Kota Madiun dan Dinas Kesehatan melaksanakan vaksin untuk anak usia 6 tahun ke atas. Hari ini dikhususkan untuk anak di jenjang TK, PAUD, di KB, SPS. Nah, syaratnya mereka adalah usianya harus pada tanggal ini adalah sudah 6 tahun, ya. Syaratnya harus sudah 6 tahun. Kemudian syarat administratif yang lain, mereka harus membawa kartu keluarga, ya, atau kartu KIA. Itu Mas, jadi yang terkait dengan vaksin hari ini.
Ini khusus untuk Kota Madiun saja atau boleh dari luar? Jadi kita khususkan untuk hari ini adalah untuk anak-anak PAUD TK di Kota Madiun. Jadi yang bersekolah di Kota Madiun. Kakak domisili manapun asalkan sekolah di PAUD atau TK Kota Madiun, itu silahkan kami fasilitasi. Untuk pelayanan, menurut Haryadi, sementara khusus untuk pelajar yang bersekolah di Kota Madiun. Biarpun bukan warga kota, tetapi jika bersekolah di Kota Madiun, secara otomatis tercatat sebagai peserta. Sesuai prosedur vaksin kedua akan dilaksanakan minimal setelah 28 hari ke depan. Haryadi menyebut pelaksanaan vaksin kedua dimungkinkan kembali berlokasi di area mal karena dirasa cukup representatif untuk pelaksanaan vaksinasi anak. Pelaksanaannya 28 hari dari sekarang. Seperti diberitakan, Kota Madiun memang diperbolehkan melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6 tahun ke atas. Pelaksanaan sudah dimulai 14 Desember lalu. Sampai dengan saat ini, capaian vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sudah 30% lebih. Saya Rere, Suara Madiun, melaporkan. Terima kasih rekan Rere dari Suara Madiun atas informasi Pemkot Madiun gelar vaksinasi untuk anak usia dini. Selanjutnya sahabat, pastikan keamanan penumpang. Polres Trenggalek lakukan tes urin kru angkutan di Terminal Surodakan. Berikut laporan dari Reni Vita. Mendekati libur tahun baru, Polres Trenggalek mengadakan tes urin di Terminal Surodakan Trenggalek. Tes urin yang diadakan Selasa 28 Desember kemarin dengan sasaran kru bis dan angkutan umum. Tes urin ini hasil kerjasama Polres Trenggalek dengan BNNK Trenggalek dan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek. Selain sebagai bentuk kegiatan Operasi Lilin Semeru, kegiatan ini untuk menjamin keselamatan warga pengguna kendaraan umum. AKP Mita Anissa Saputra, Kasat Lantas Polres Trenggalek yang ditemui saat kegiatan bilang, mendekati libur tahun baru ada peningkatan mobilitas warga yang memakai kendaraan umum. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan, kru bis dan angkutan harus sehat dan bebas narkoba atau minuman keras. Urin terhadap pengemudi, baik itu supir maupun penumpang, yang kita laksanakan bekerjasama dengan BNN Kabupaten Trenggalek, pihak terminal, serta dari Sat Narkoba. Untuk sampelnya sendiri kita siapkan kurang lebih sekitar 25-50 sampel yang akan dilaksanakan sampai dengan kurang lebih nanti siang. Jadi kegiatan ini kita random sehingga pengemudi ataupun kernet bis sebelumnya tidak tahu adanya pengecekan ini. Ketika mereka memasuki terminal langsung kita arahkan untuk pelaksanaan tes urin. Hasil untuk sementara? Hasil untuk sementara sampai dengan saat ini semuanya belum ada yang terdeteksi adanya positif atau pengguna dari obat-obatan terlarang maupun dari miras. Selain pemeriksaan kru bis dan angkutan, Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek juga lakukan pemeriksaan kondisi kendaraan. Dari Trenggalek, Reni Vita mengabarkan untuk Jatim News Today. Terima kasih rekan Reni Vita. Terkait informasi pastikan keamanan penumpang, Polres Trenggalek lakukan tes urin kru angkutan di Terminal Surodakan. Berikutnya sahabat, Bupati Salwa tegaskan mutasi 40 pejabat administrasi di lingkup Pemkab Bondowoso untuk kepentingan organisasi dan optimalisasi pelayanan publik. Berikut laporan dari Ewi Karya, Mahardika, Bondowoso. Kiai Haji Salwa Arifin, Bupati Bondowoso, melakukan mutasi terhadap 40 pejabat administrasi di lingkungan Pemkab Bondowoso Senin kemarin. Bupati Salwa bilang pelantikan ini untuk menghindari potensi stagnasi dan kesenjangan operasional dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pelayanan publik. Dalam sambutannya, Bupati Salwa menegaskan pelantikan dan mutasi ini adalah dinamika organisasi dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sekaligus bagian dari pola pengembangan karir pegawai. Pihaknya berharap mutasi ini dimaknai dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur pejabat atau kepentingan tertentu. Kinerja pendidikan ini hendaklah diartikan terutama dari sudut kepentingan organisasi, bukan sekedar penempatan figur pejabat pada bidang jabatan dan kepentingan tertentu. Tujuannya jelas, bukan hanya kepada personil, pejabat tertentu, karena figur tidak. Pengembangan karir pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk
kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum. Dari Bondowoso, Dewi Karya Mahardika Bondowoso mewartakan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih rekan Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso terkait informasi Bupati Salwa tegaskan mutasi 40 pejabat administrasi di lingkup Pemkab Bondowoso untuk kepentingan organisasi dan optimalisasi pelayanan publik. Selanjutnya, sahabat, GP Ansor Sidoarjo gelar pelatihan dasar kepemimpinan dan diikuti oleh perwakilan berbagai wilayah di Jawa Timur. Berikut laporan dari kontributor Al Ansori dan Widya Purwati. Peningkatan jumlah peserta kaderisasi pelatihan kepemimpinan dasar atau PKD Ansor dan pendidikan latihan dasar di Klatsar Banser ini dilakukan oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Sukodono Sidoarjo. PKD 8 dan di Klatsar 9 ini diikuti sebanyak 117 orang peserta yang terdiri dari 60 peserta PKD Ansor dan 57 peserta di Klatsar Banser. Peserta tersebut merupakan perwakilan dari wilayah PAC GP Ansor Sukodono dan utusan dari PAC Ansor di sejumlah wilayah Kabupaten Sidoarjo. Di antaranya PAC GP Ansor Krembung, Candi, Gedangan, Taman, Sedati, Beringin Bendo, Waru, dan PC GP Ansor Bangkalan Madura. Jumlah peserta PKD dan Diklatsar ini juga diikuti 4 orang kepala desa, di antaranya 3 orang dari Kecamatan Sukodono dan 1 orang kades dari Kecamatan Sedati. Pembukaan PKD Ansor ke-8 dan Diklatsar 9 ini dilakukan di dalam halaman Masjid An-Nur, Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Pembukaan secara simbolis dilakukan oleh Wakil Ketua PCGP Ansor Sidoarjo dengan dihadiri Ketua Pimpinan Cabang PCGP Ansor Sidoarjo, Forkopimka Sukodono, pengurus MBC NU Sukodono, dan segenap pengurus PACGP Ansor Sukodono. Salah satu peserta dari unsur kepala desa mengaku motivasi mengikuti Diklatsar karena ingin memberikan manfaat bagi NU dan umat. Sebab sebuah jabatan bukan segalanya, tapi kemanfaatan untuk umat itu yang paling utama, dan ini bisa didapatkan melalui Diklatsar. Ketua PCGP Ansor Sidoarjo mengatakan hingga saat ini tercatat sudah 1.400 kader baru Ansor dan Banser di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengikuti PKD Ansor dan Diklatsar Banser. Terbukti membeludaknya peserta dalam setiap diselenggarakannya PKD dan Diklatsar telah diikuti peserta yang istimewa dari berbagai kalangan, di antaranya kepala desa, guru, pejabat, hingga Menteri BUMN. Ada PKD maupun Diklatsar itu kan 50 tiap kali angkatan. Kalau ada PKD ada 100 ya lebih 800. Itu yang tahun pertama ini. Yang tahun sebelumnya ada 33 angkatan. Artinya sudah 4.100 kader Banser maupun Ansor yang baru saja masuk di jajaran Ansor Banser Sidoarjo. Itu kebanyakan yang dari luar Sidoarjo atau gimana gitu? Tidak semuanya. Jadi memang tiap kali kita punya event itu mesti ada. Diharapkan adanya PKD dan Diklatsar ini muncul kader-kader baru yang dipersiapkan untuk memimpin Ansor di masa depan. Baik, terima kasih rekan Al Ansori dan Widya Purwati, kontributor kami, terkait informasi GP Ansor Sidoarjo gelar pelatihan dasar kepemimpinan dan diikuti oleh perwakilan berbagai wilayah di Jawa Timur. Sebagai penutup, sahabat, informasi Bupati Blitar dan Menteri Tenaga Kerja RI launching layanan terpadu 1 atap. Berikut laporan dari Risma Erina dan Ari Kusuma dari Persada Blitar. Bupati Blitar Rini Syarifah didampingi Menteri Ketenagakerjaan Menaker RI Ida Fauzia meresmikan dan melaunching layanan terpadu 1 atap atau LTSA di kantor Disnaker Kabupaten Blitar pada Selasa 28 Desember 2021. Dalam sambutannya, Bupati Rini menyampaikan peresmian LTSA ini akan memudahkan para pekerja migran Indonesia, terutama di Kabupaten Blitar yang akan mengurus perizinan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena mampu bergerak cepat dalam merespon keluhan masyarakat. Dalam hal ini adalah mengenai prosedur kerja ke luar negeri. Dan tentu saja dilakukan secara transparan. Dengan demikian kita berharap penempatan pekerja migran itu semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur. Kenapa? Karena biasanya tiadanya pelindungan itu diawali karena mereka bekerja dengan tanpa prosedur. Ia berharap kehadiran LTSA membawa warna baru di dunia pekerja migran Indonesia, sekaligus menciptakan aturan yang prosedural keberangkatan pekerja migran di Indonesia. Ida menambahkan launching LTSA PMI ini di Indonesia masih berjalan di beberapa daerah. Harapannya daerah lain bisa segera mengikuti langkah cepat Pemkab Blitar terkait tata kelola PMI. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Ya, terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Irina dari Persada Blitar atas informasi Bupati Blitar dan Menteri Tenaga Kerja RI launching layanan terpadu satu atap. Ya, sahabat, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Today edisi Rabu 29 Desember 2021. Terima kasih kepada Suara Gresik, Suara Madiun, Persada Blitar, RGR Tulungagung, Mahardika Bondowoso, dan Ralita Pamekasan. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa.